Yang kebetulan kita dapat ini tangguhnya Tuban era Mojopahit. Ya. Jadi cukup istimewa, tangguh sepuh. Dan dapurnya ini dapur anti lamupe. Kita lihat tilamupe di sini. Nah, ini cukup istimewa sekali. Sampai atas pamornya. Bahkan gonjonya pun gonjo sumber emas. Yang dimaksud pamor gonjo sumber emas dipercaya tuahnya sang pemilik tidak akan kekurangan rezeki. Rezekinya akan selalu mengalir seperti memiliki sumber kekayaan. Dan pamor hujan emas juga dipercaya ini adalah kasta tertinggi pamor kerezekian. Pamor kerezekian itu ada banyak ya saudara ya, katakan banyak rezeki-rezeki tidak terduga. Tapi dari pusaka ini memang menambahkan energi positif, menambahkan dukungan spiritual, ada doa yang diijabahkan, ada lingkarannya juga, tetapi tidak menata 212, sekedar lingkaran, tidak tertata. Ya, ini juga pusaka kerezekian untuk teman-teman yang kelas pemula. Bisa dimahar 1,5 juta seperti ini. Jadi kan beda kualitasnya. Anda harus memahami kualitas penataan pamor. Meskipun ini tangguhnya ini juga Tuban Majapahit, tantingannya ringan. Original sepuh. Seratnya, serat tempanya, warna pamornya. Ya, jadi bisa kita bedakan dengan Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya mau mereview pusaka hasil hunting minggu ini, saudaraku. Ya, kemarin kita sempat dari Kalimantan juga. Di sana sempat hunting pusaka, cuma kita tidak sempat ambil konten. Tapi pusakanya belum kita dapat. Jadi memang masih ada perbedaan mahar yang belum deal. Jadi untuk pusaka ini, pemaharan ini kan tergantung juga bagaimana jodohnya bisa kita mahari atau tidak. Dan banyak juga pertanyaan teman-teman masalah pemaharan pusaka. Kadang-kadang pusaka yang sudah dimahari, apa bisa mas dikembalikan lagi? Itu tergantung kesepakatan awal dalam memaharinya. Dan juga pusaka ini kadang-kadang juga ada yang mau tukar tambah. Kalau saya sih mempermudah hal tersebut kalau tukar tambah. Tapi kalau dikembalikan terus saya disuruh memahari lagi, yaitu kita lihat dari awal akadnya seperti apa. Nah, terus pusakanya kenapa kok dimaharkan kembali. Ya, jadi hal-hal seperti ini banyak kita jumpai di dunia pemaharan. Kalau kita sih sudah biasa memang hal-hal tersebut. Kadang pembeli ini difitnah oleh pembeli yang lain. Di dunia pusaka ini kadang-kadang juga memang jahat, saudaraku. Banyak menjatuhkan, jadi kawan-kawan menjatuhkan. Kadang-kadang keris sepuh original dibilang keris baru. Yang keris baru dibilang keris sepuh. Ini hal yang lumrah. Banyak terjadi di dunia pusaka. Makanya kita pada dasarnya kita mengedukasi pusaka yang memang benar-benar sepuh seperti apa. Kita mencontohkan yang prosesan seperti apa, yang baru seperti apa. Biar teman-teman memahami karakter besi, material, pasikutan. Kalau masalah tangguh berbeda itu wajar, tapi paling tidak kita punya pakem-pakem, dasar-dasar literasi-literasi yang mendekati yang benar ya. Yang mau kita review ini pusaka yang cukup bagus menurut saya, pusaka pamor kerezekian kasta tertinggi. Warangkanya Gayaman ya. Gayaman Jogja, kayu Timoho, peletnya bagus. Lagi-lagi saya mendapat pusaka dengan pamor hujan emas Rekan 212. Lingkarannya sangat rapi, bagus. Meskipun di ujung agak sedikit korosi, tetapi korosi normal. Ini pusaka yang langka, sudah langka, tetapi ya kita sangat bersyukur kita beberapa kali mendapat pusaka hujan emas yang sepuh original. Ini cukup bagus penataan pamor hujan emasnya, kemudian materialnya pun pulen dan kondisinya masih tergolong sehat, korosi-korosi normal, kualitas lingkarannya, penataannya tertata,
21212 atau balak 5 yang disebut lingkarannya, yang disebut pamor hujan mas. Sudah sangat sering saya bahas di YouTube saya, filosofi maupun tuahnya. Bisa dilihat di link-link yang sudah saya bahas. Saya pernah membahas 4 keris hujan mas sepuh dari tangguh yang berbeda. Mungkin sekitar tahun lalu, 1 atau 2 tahun yang lalu, itu pernah saya bahas. Jadi perbedaan materialnya seperti apa, pasikutannya seperti apa. Yang kebetulan kita dapat ini tangguhnya Tuban era Mojopahit. Ya, jadi cukup istimewa tangguh sepuh. Dan dapurnya ini dapur anti lamupe. Kita lihat di lamupe, di sini ada tikel alis, pijetan, tidak ada tingil. Dapur lurus, materialnya istimewa. Seperti biasa nanti video dekatnya, detailnya kita taruh di belakang, saudaraku. Nah, ini materialnya termasuk deling. Ini kondisinya warangan lama. Kalau nanti diwarangi ulang, ini istimewa. Mungkin bisa didetailkan, difokuskan, saudaraku. Nah, ini cukup istimewa sekali. Sampai atas pamornya. Bahkan gonjonya pun gonjo sumber mas. Yang dimaksud gonjo sumber mas itu apa? Nah ini, ada lingkaran bulat. Kemudian di bawahnya juga ada lingkaran bulat. Pamor gonjo sumber mas dipercaya tuahnya sang pemilik tidak akan kekurangan rezeki. Rezekinya akan selalu mengalir seperti memiliki sumber kekayaan. Dan pamor hujan mas juga dipercaya ini adalah kasta tertinggi pamor kerezekian. Pamor kerezekian itu ada banyak ya saudara gue, ada banyu mili, ada waswuta, ada perdaringan kebak. Nah, ada pamor pamor kendit. Itu juga perlindungan kerezekian juga. Tetapi memang dari tahun 90-an keris pamor hujan mas yang sepuh itu sudah diburu kolektor maupun pengusaha, karena dipercaya tuahnya itu tadi kerezekian yang sangat luar biasa. Tetapi juga wajib hukumnya bekerja, karena pusaka ini penunjang spiritual, penarik energi positif. Tetap pemilik keris hujan mas wajib bekerja. Nanti ketika sudah menjalankan filosofi dan penerapan pamor hujan mas ini, filosofi hujan mas ke dalam kehidupan, dan tetap bekerja, maka dari situ akan banyak rezeki tidak terduga. Ketika orang punya usahanya cepat berkembang. Nah, dari situ pernah saya bahas detailnya ya, pamor 212 ini apa sih filosofinya. 2, hubungan manusia dengan manusia ini sudah harus beres, sudah harus baik. Kita hubungan manusia dengan manusia harus membawa kemanfaatan, kemaslahatan. Ya. 1, hubungan manusia itu dengan Tuhannya, dan manunggaling kawula Gusti. Yang ditekankan adalah keyakinan bahwa rezeki semua itu tetap dari Sang Pencipta. Tapi dari pusaka ini memang menambahkan energi positif, menambahkan dukungan spiritual. Ada doa yang diijabahkan di pusaka ini untuk menunjang sang pemilik itu sendiri dalam mencapai kemakmuran. Tuah dari dapur Tilamupi ini juga ketentraman rumah tangga, pengayoman, kerezekian. Pusakanya tidak memilih, siapapun cocok. Dan pusaka dengan pamor hujan mas yang sepuh seperti ini sangat nampak jelas seloroknya, tapennya, serat besinya, serat tempanya, penataan pamornya ya. Ini mahar pasti di atas 5 juta saudaraku. Anda harus memahami, loh kenapa kok mahal mas? Biasanya bahkan di atas 10 juta pamor hujan mas yang original sepuh. Karena apa? Langka. Yang kedua juga memang pusakanya para pengusaha. Pusaka hujan mas ini percaya pemiliknya akan semakin cepat pesat usahanya. Beda dengan kelasnya pamor-pamor waswuta, jaringan kebak, maharnya di bawah 5 juta pun ada ya. Mungkin kita langsung ke contoh. Ini pernah saya review di pusaka kelas pemula. Tandangannya Ladrang Jawa Timur, handle-nya tanduk rusa lawasan ya. Ini pamornya waswuta saudaraku. Dapurannya brojol, cuma pijetan, tidak ada tikel alis. Ada lingkarannya juga,
tetapi tidak menata 212, sekedar lingkaran, tidak tertata. Ya ada yang menyebut ini pamor hujan Mas Tiban karena tidak tertata 212, boleh saja. Tapi secara umum ini kita sebut waswuta yang sudah saya jelaskan filosofinya. Ini juga pusaka kerejekian untuk teman-teman yang kelas pemula. Bisa dimahar 1,5 juta seperti ini. Jadi kan beda kualitasnya. Anda harus memahami kualitas penataan pamor. Meskipun ini tangguhnya ini juga Tuban Majapahit, tantingannya ringan. Original sepuh. Seratnya, serat tempanya, warna pamornya. Ya, jadi bisa kita bedakan dengan keris-keris yang baru. Jadi beda pusaka ini ada perbedaan kelas, saudaraku. Ya kita melihat materialnya, pasikutannya, cara garap, kelangkaannya. Dan original sepuh apa enggak. Di sini kita lebih baik berbicara apa adanya. Kalau memang original sepuh ya sepuh. Kalau baru-baru. Kita juga nggak tahu kenapa kita masih diberi kesempatan sering mendapat pusaka-pusaka pamor-pamor yang langka ya saudaraku ya. Meskipun di kelas-kelas pemula juga kita menyediakan. Ya kita bersyukur juga banyak teman-teman yang percaya pesan kepada kita cari pusaka apa, kita bisa membantu mencarikan. Agar pusaka ini tetap terawat sebagai warisan adiluhung yang tinggi, memiliki seni, tempa, doa dan filosofi, nilai-nilai budi luhur yang tetap kita pertahankan untuk anak cucu kita. Istimewa sekali ini saudaraku. Tuban Majapahit, materialnya pun istimewa. Besinya agak kehijauan, seloroknya agak kehijauan ini warnanya. Kita akan videokan detailnya, kita minyak biar nampak jelas, kita bersihkan lagi. Ini warangan lama, masih sangat terawat dan layak untuk menjadi koleksi, cocok untuk pengusaha. Ya meskipun tidak pengusaha, kolektor-kolektor pun banyak memburu pamor ini, maupun kadang-kadang abdi negara. Ya karena beliau-beliau ini ingin memiliki penunjang pusaka yang hubungannya dengan kerejekian. Rezeki memang gaib, tidak bisa ditentukan, tetapi dengan pusaka kita bisa memahami filosofi dan kita terapkan. Dan kenapa sih hujan mas ini pamornya bulat? Karena ini menunjukkan tekad yang kuat. Kalau sudah bulat, tidak terputus rezekinya. Ya mungkin ini review singkat yang bisa kita review pada kali ini saudaraku. Nanti minggu-minggu depan kita akan review beberapa pusaka yang baru dapat. Kita juga ada sebagian yang kita cuci, sebagian juga sudah termahar duluan. Ya mungkin semoga ini menambah edukasi dan untuk teman-teman kolektor ataupun pemula bisa memahami dari konten ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu, salam budaya.